Tuhan memberkati kita hari ini dan semoga kasih karunia Allah senantiasa terus menyertai kita dalam seluruh hidup, karya, pelayanan kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian tentang jiwaku. Dan tentu pada hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia sah dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah orang-orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan dan mereka tidak percaya pada kebangkitan, hari ini kita mendengar seorang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus tentang hukum yang utama dan terutama. Yesus tentu berbicara tentang hukum kasih. Ya. Kalau kita sempat berjalan-jalan ke rumah-rumah orang Yahudi, itu di pintu masuk kita akan menemukan ada sesuatu di pintu. Sesuatu yang kecil, mungkin ada di dalam sebuah kota kecil. Dan di dalam kota kecil itu, di pintu, itu mereka menulis atau menempatkan sebuah tulisan tentang hukum ini, yaitu, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Kasihilah Allah Tuhanmu Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu," dan seterusnya. Tulisan itu begitu melekat pada orang Yahudi sebagai hukum yang utama dan terutama, sehingga ketika mereka keluar rumah, mereka diingatkan akan hukum itu. Ketika mereka masuk kembali ke rumah, mereka akan diingatkan kembali. Hal yang menarik bahwa Yesus mengingatkan kita, ada sesuatu yang sangat penting bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, ada satu jawaban yang bisa membuat manusia memiliki, merasakan, atau dengan kata lain akan memperoleh keselamatan. Yaitu ketika manusia memiliki kasih, hidup di dalam kasih, dan menjadi kasih bagi Allah dan sesama. Ya. Jadi menarik bahwa Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Di mana ada Allah yang hadir dalam hidup seseorang, yang menghadirkan kasih. Dengan demikian, manusia harus memiliki kasih, maka ia memiliki Allah. Dan seseorang yang memiliki Allah, percaya kepada Allah, ia memiliki kasih, dan ia harus senantiasa hidup di dalam kasih.
Dan yang menarik hari ini, kasih yang sesungguhnya adalah yang diminta oleh Yesus adalah kasih yang seutuh. Kita mendengarnya, kalau mengasihi itu dengan segenap, artinya seluruh hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatan semua. Jadi saudara-saudari, ajaran iman kita mengajarkan kita bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama menjadi simbol cinta kasih, menjadi simbol keselamatan, menjadi simbol saling. Cinta yang vertikal dan cinta yang horizontal. Maka marilah saudara-saudari, semoga iman kita ya mengarahkan kita pada sumber kasih itu, yaitu Allah sendiri, dan semoga kasih itu akan juga mengarahkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi alam ciptaan Tuhan, dan semoga setiap orang yang hidup di dalam kasih akan senantiasa bersatu kembali dengan Allah dan seluruh dengan lingkungan, dengan semua orang kudus dalam kehidupan. Semoga Tuhan mengasihi kita hari ini dan menguduskan kita dengan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.